berat timbangan kebaikan masing-masing kita pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas tuntunan dan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, sesungguhnya masing-masing di antara kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di kehidupan dunia. Pada akhirnya, di hari kiamat nanti, hanya ada satu di antara dua tempat. Apabila seorang hamba tidak masuk ke dalam surga, itu berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsi dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, masing-masing jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian semua akan mendapatkan ganjaran pahala penuh nanti di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam surga, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ayat ini mengingatkan kepada kita, hadirin hadirat sekalian, bahwa pada akhirnya nanti, apakah sudah disadari ataukah belum, pada akhirnya di hari kiamat masing-masing dari kita akan mendapatkan tempatnya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga atau masuk neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan di dalam surga, dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ancaman siksa neraka. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Agar diketahui dari masing-masing kita siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Setiap orang, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, apakah dia seorang pemimpin, apakah yang dipimpin, maka dia memiliki lingkup tanggung jawab yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita sebagai kepala keluarga atau seorang ratu di rumah tangga, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, maka masing-masing kita memiliki lingkup tanggung jawab. Salah satunya adalah pendidikan anak. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dan lindungilah diri kalian, jaga dan lindungilah anggota keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil atas nama iman. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian terlebih dahulu. Jaga dan lindungi anggota keluarga kalian dari neraka. Kenapa kita harus berusaha mencari perlindungan diri dan bagi keluarga dari ancaman siksa neraka? Allah lanjutkan dalam ayat ini menggambarkan sedikit tentang kondisi neraka. Allah berfirman, waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu adalah bahan bakar nyala api neraka. Dahsyat. Maka kalau kita tidak mempersiapkan diri serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ancaman siksa neraka, na'udzubillah, boleh jadi kita adalah bagian dari bahan bakar api neraka. Kita atau anggota keluarga kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka terdapat malaikat-malaikat khusus. Karakteristik malaikat ini juga khusus. Malaikat penjaga neraka adalah mereka para malaikat yang kasar lagi keras. Kasar, keras. Mereka tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau di dunia kita bayangkan sebagian orang mungkin melakukan kekeliruan, pada akhirnya dia harus masuk bui, jeruji, penjara. Tapi namanya di dunia, para pemangku jabatannya tinggal diberikan pelicin, diberikan suap,
diberikan sejumlah uang, maka yang berada di penjara harusnya merasa jera dengan hukuman penjara. Dia merasa berada di sebuah kamar hotel, bahkan di istana. Suap sana, suap sini, bukan lagi seperti di penjara, tetapi berada seperti halnya seorang raja di istana. Yang seperti ini tidak akan terjadi di neraka. Tidak akan ada yang mampu untuk menyuap para malaikat penjaga neraka untuk merubah yang semula jadi siksa kemudian berubah menjadi kenikmatan. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan karakteristik malaikat khusus penjaga neraka berkarakteristik keras, kasar. Mereka tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita atas nama iman untuk berjaga-jaga dan melindungi diri serta anggota keluarga dari ancaman siksa neraka. Di dalam tafsir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dinukilkan dengan riwayatnya dari sahabat mulia Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi anggota keluarga kalian dari neraka. Kata Ali ibnu Abi Talib menjelaskan tafsir makna ayat ini, ay'allimuhum wa addibuhum. Caranya adalah dengan mengajarkan mereka ilmu agama dan menanamkan kepada mereka akhlak yang mulia. Cara menjaga dan melindungi diri serta anggota keluarga dari ancaman siksa neraka Allah adalah dengan mengajarkan ilmu agama serta menanamkan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Bukan dengan yang lain. Ajarkan ilmu agama, awali dengan diri kita. Kemudian ajarkan agama itu kepada anggota keluarga. Hiasi diri dan anggota keluarga dengan akhlak yang mulia. Inilah makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama memiliki kedudukan yang tinggi dan perhatian besar dalam kehidupan seorang hamba. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia sebelum juga nanti di akhirat, maka Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Barang siapa yang diinginkan kebaikan pada diri hamba ini di dunia dan di akhirat, Allah akan jadikan dia memahami ilmu agama. Allahu Akbar. Belajar. Belajar dan terus belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Ternyata ilmu agama itulah yang memang menjadi bekal untuk kita berjaga-jaga, berlindung diri dari ancaman siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba yang memiliki ilmu agama
akan menjadi lebih mudah baginya untuk beramal dengan amal yang Allah ridhai. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki ilmu agama. Bagaimana dia membedakan antara yang hak dan yang batil? Bagaimana dia memisahkan antara tauhid dengan syirik? Bagaimana dia tahu mana yang akan mengantarkannya ke dalam surga Allah, mana yang akan menyeretnya ke dalam neraka Allah? Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak bisa melakukan itu. Dan oleh sebab itu pula, doa yang Nabi SAW panjatkan di pagi hari setelah selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hajat pokok seorang hamba di dunia: ilmu, rizki, amal. Dan ternyata dari 3 hajat ini yang disebutkan pertama adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah seseorang jadi tahu mana rizki yang tayyib yang bisa dia ambil, mana rizki yang tidak tayyib yang harus dia jauhi. Mana rizki halal dan mana rizki haram. Dia butuh ilmu. Baik halal zatnya atau halal cara mendapatkannya. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala zatnya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala cara mendapatkannya. Butuh ilmu. Demikian pula amal yang diterima. Seorang hamba berusaha untuk beramal dan agar tidak menjadi amal yang sia-sia, maka dia berupaya menjadikan amalnya tersebut diterima. Bagaimana mungkin dia bisa menjadikan amalnya diterima kalau dia tidak tahu cara menjalankan amal agar diterima? Ilmu. Allimuhum wa addibuhum. Cara menjaga dan melindungi diri serta anggota keluarga kita dari ancaman siksa neraka adalah dengan belajar ilmu agama dan berhias diri dengan akhlak yang mulia. Muncul pertanyaan, Ustaz, jadi belajar ilmu agama dan menanamkan akhlak mulia itu tanggung jawab siapa? Saya bersama para ulama yang menjelaskan bahwa tanggung jawab utama kendali perjalanan rumah tangga adalah seorang suami atau ayah. Namun ia dibantu oleh istri atau ibu dalam rumah tangga. Pendidikan anak adalah tanggung jawab kolektif antara pasangan suami dan istri. Kok bisa begitu, Ustaz? Mari kita lihat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah bahwa masing-masing dari kalian adalah seorang pemelihara, seorang penjaga, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban akan pemeliharaan itu. Lebih lanjut Nabi menyebutkan beberapa contoh. Farrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki kepala rumah tangga adalah penjaga dan pemelihara, dia akan diminta pertanggungjawaban pemeliharaannya. Dari satu sudut pandang, maka seorang suami bertanggung jawab akan pendidikan
dan tarbiyah seluruh anggota keluarganya. Tapi Nabi melanjutkan berikutnya, perhatikan ini terutama untuk para akhwat, para ummahat. Nabi menyatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita, seorang istri, ibu rumah tangga, dia juga adalah seorang pemelihara dalam lingkup rumah dan terhadap anak-anaknya, dan wanita tersebut juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua pemeliharaannya. Allahu Akbar. Maka seorang suami memiliki porsi utama bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap tanggung jawab pendidikan tarbiyah seluruh anggota keluarga. Dan dalam hadis tadi terpahami bahwa istri atau ibu rumah tangga juga bertanggung jawab akan pemeliharaan rumah suami dan anak-anak dari suaminya. Sehingga tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif antara pasangan suami dan istri. Tidak boleh seorang suami egois menuntut semua dari istrinya agar pendidikan anaknya menjadi baik. Anda yang paling bertanggung jawab, Anda wahai suami yang paling harus mengerti dan menjalankan peran utama pembentukan tarbiyah sebagai bagian dari tanggung jawab qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau di sebuah kerajaan ada raja didampingi oleh ratu, maka demikian pula di dalam lingkup rumah tangga ada seorang suami didampingi oleh istri, specifically yang berkaitan dengan tanggung jawab tarbiyah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu tanggung jawab siapakah pendidikan dan tarbiyah di tengah keluarga, maka selanjutnya adalah apa prioritas utama pendidikan anak-anak kita. Begitu banyak yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Begitu banyak hal-hal yang perlu diajarkan kepada mereka. Maka apa tahapan paling awal? Apa skala prioritas yang harus kita berikan dalam memberikan pendidikan kepada anak? Jawabannya kembali kepada tafsir Ali bin Abi Thalib terhadap ayat 6 surat At-Tahrim tadi. Allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan mereka akhlak yang mulia. Bapak tidak akan ditanya, ibu tidak akan ditanya, kita para orang tua tidak akan ditanya di sekolah favorit mana anak kita masukkan. Tidak. Tapi yang pasti akan ditanya dengan pendidikan agama seperti apa kita ajarkan anak-anak kita. Dalam konteks ini, saya hendak mengingatkan kepada kita semua sebagai para orang tua bahwa tanggung jawab pendidikan agama anak-anak kita tidak berganti, tidak beralih menjadi tanggung jawab sekolah. Tidak. Tanggung jawab pendidikan agama anak-anak kita tetap tanggung jawab kita yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menjawab, ya Allah saya enggak tahu diajarin apa anak saya, tanya aja sama gurunya. Anak saya berada di kelas A, wali kelasnya adalah fulan. Abadan. Apa yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu? Enggak tahu ya Allah, saya masukkan ke sekolah favorit. Dengan apa engkau didik anak-anakmu?
Maka mereka, para lembaga pendidikan agama, mereka berperan membantu, bukan mengambil alih tugas dan tanggung jawab pendidikan. Oleh sebab itu, orang tua bersama para praktisi pendidikan di setiap lembaga pendidikan agama, mereka adalah partner. Para guru membantu para orang tua. Orang tua tidak boleh lupa peran utamanya sebagai penanggung jawab utama pendidikan si anak. Menjadi semakin lebih mengerucut. Ustadz, pendidikan agama itu kan banyak. Saya sendiri juga terlambat belajar agama, Ustadz. Baru sekarang saya kenal hijrah. Baru sekarang saya sering hadir di majelis ilmu. Belum lebih dari 5 tahun, belum lebih dari 10 tahun. Maka ilmu saya masih sangat terbatas. Bagaimana mungkin saya yang bertanggung jawab? Ya, tanggung jawab tidak akan pernah berpindah. Maka belajarlah lebih giat lagi wahai orang tua, agar kitalah yang kelak akan menanamkan kepada anak-anak kita, kepada seluruh anggota keluarga kita, tentang semua yang menjadi bagian dari ilmu agama. Lebih mengerucut lagi, ilmu agama mana Ustadz yang harus saya prioritaskan? Saya semakin tua, waktu saya semakin berkurang, dengan kesibukan sana, kesibukan sini. Apa yang harus saya dahulukan untuk saya berikan sebagai tarbiyah pendidikan terhadap anak-anak saya? Apa skala prioritasnya? Jawabannya ada di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di awal kenabian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan olehmu wahai Muhammad kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku harta yang aku miliki. Minta nak, ayah punya ayah akan beri, itu tidak masalah buat ayah berikan. Mintalah harta yang ayah miliki, minta. Walakinni la ughni anki minallahi syai'a. Tapi nak, ayah tidak bisa memberikan manfaat untukmu di hari kiamat jika engkau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ayah bisa mendampingimu. Di dunia ayah bisa memenuhi kebutuhanmu. Engkau bisa minta apapun yang ayah miliki. Tapi ayah tidak bisa memberikan apapun, manfaat, syafaat atau apapun kepada engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali jika engkau sendiri beriman kepada Allah. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang telah dijanjikan beliau akan dikabulkan permohonan syafaatnya, seorang Nabi kepada putrinya sendiri tidak bisa memberikan jaminan, lalu siapa kita? Ternyata Nabi SAW sedang menekankan iman dan tauhid kepada putrinya Fatimah. Karena itulah bekal utama untuk bisa masuk surga, terselamatkan dari ancaman siksa di neraka. Jadi kalau kita ini ingin memberikan tarbiyah dan pendidikan yang tepat sesuai skala prioritas semestinya bagi anak-anak kita, maka awali dengan penanaman tauhid. Ustadz, sebelum saya mengajarkan tauhid, saya harus bagaimana? Belajar. Belajar dengan serius. Karena ini memang urusan serius.
Ada ancaman siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang juga serius. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ancaman siksa neraka tidak bisa dihindari. Ada para malaikat penjaga yang tidak bisa disuap untuk membuat hukuman kita jadi ringan. Tidak ada. Sebelum kita atau anggota keluarga kita menjadi bahan bakar api neraka, maka kita serius belajar agama, belajar tauhid untuk kita ajarkan kepada anggota keluarga kita juga serius. Lihatlah keteladanan para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133 menceritakan tentang wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi wassalam terhadap anak keturunan mereka. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub memiliki hubungan. Nabi Ibrahim adalah kakek Nabi Yaqub. Dari Nabi Ibrahim terlahir Ismail dan Ishak. Dari Ishak terlahir Yaqub. Maka Yaqub adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Allah berfirman dalam ayat 132 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim juga Nabi Yaqub berwasiat, catat ini, berwasiat, dan wasiat tidak mungkin diberikan kecuali karena itu adalah bagian yang terpenting. Pesan-pesan begitu banyak diabaikan, tapi ada pesan yang dianggap begitu penting, maka itulah yang disebut wasiat. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan cucu beliau Nabi Yaqub, masing-masing dari keduanya berwasiat kepada anak keturunan mereka. Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya, Nabi Yaqub kepada anak keturunannya. Apa yang masing-masing dari keduanya wasiatkan untuk anak-anak mereka? Ya baniyya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Allah telah pilihkan untuk kalian agama, maka jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Menjadi lebih jelas pada ayat berikutnya, ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani. Apakah kalian yang menjadi saksi tatkala kematian datang menghampiri Nabi Ya'qub alaihi salam, maka beliau berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang nanti engkau akan sembah setelah ayah meninggal dunia? Wasiat. Nah, apa yang akan kamu sembah? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhan yang kau agungkan setelah ayah meninggal dunia nanti? Sama sekali tidak disebutkan. Nah, itu nanti hartamu, itu rumah. Anak pertama itu ruko, anak kedua itu tanah, anak ketiga tidak ada. Nah, apa yang nanti kamu akan sembah kalau ayah meninggal dunia? Tatkala anak-anak beliau menjawab, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Ayah, kami akan menyembah Rabbmu saja, ilahmu, Tuhanmu saja, yaitu Allah, dan juga Rabb yang sama, Rabb kakek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq alaihimus salatu wassalam. Satu ilah yang sama, satu saja, tauhid. Ayah, kami hanya akan menyembah satu ilah saja, satu Tuhan saja, satu Rabb saja, Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Wa nahnu lahu muslimun.
Dan kami semua akan berserah diri kepadanya dalam Islam, wahai ayah. Wahai para ayah, wahai para bunda di belakang sana, jika ditanya apa skala prioritas pendidikan bagi anak-anak kita, maka skala prioritasnya adalah pendidikan tauhid. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, sahabat kecil di masa keislaman bersama Nabi SAW yang sekaligus pupu. Namun jaraknya jauh antara Nabi dengan Abdullah ibn Abbas. Sebagian memahami bahwa Ibnu Abbas adalah keponakan Nabi. Tidak, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Nabi Muhammad SAW bin Abdillah, Abdullah bin Al-Abbas, Abbas dan Abdillah bersaudara. Maka Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Masih kecil, Nabi sedang berada di kendaraan hewan tunggangannya. Naik. Nabi tidak gengsi untuk membonceng anak kecil. Kebersamaan di atas hewan tunggangan itu dijadikan oleh Nabi sebagai momentum berharga. Beliau bersabda, "Ya ghulam, nak, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan untukmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu batasan-batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tauhid. Jika engkau menjaga batasan hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Tauhid. Ditanamkan tauhid, sehingga artinya kalau kamu melanggar hukum Allah, Allah akan mencampakkanmu. Kalau kamu menjunjung tinggi, menegakkan dan menjaga batasan hukum Allah, engkau jalankan dengan baik, nak, Allah yang akan menjagamu. Ternyata tidak sekali. Nabi sampaikan berikutnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga batasan hukum Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu, menolongmu, memberikan taufik dan kemudahan bagi setiap urusanmu. Engkau jaga batasan hukum Allah, Allah yang akan mudahkan urusanmu. Allah akan berikan taufik kepadamu. Allahu Akbar. Tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Tauhid. Jangan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Iya Ustaz, tapi masa minta makan sama Allah? Minta kepada Allah. Masa minta baju sama Allah? Minta kepada Allah. Bahkan kata Nabi, berdoalah engkau meminta kepada Allah sampai pun untuk urusan tali sandalmu. Subhanallah. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi sedang ajarkan anak kecil, sepupu kecilnya. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi lanjutkan, jika engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, pesan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah persis sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami berdoa, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Mama, aduh, sakit ma. Gak usah panik. Apa yang sakit nak? Ini ma. Pegang bagian sakitmu. Bacakan surat Al-Fatihah. Ingat, engkau sedang diuji sakit oleh Allah dan dialah yang menyembuhkanmu. Bersabar ya nak,
Mama ikut bantu mendoakan. Tauhid. Baru kemudian kita setelah selesai bacakan Al-Fatihah, Ruqyah, Syar'iyah, Al-Quran dan lain sebagainya, coba Mama ambil obat di kotak obat. Ini nak, coba minum. Minta kepada Allah kesembuhan. Semoga obat ini menjadi perantara kesembuhan itu. Tauhid. Seorang anak kecil makan permen. Jatuh permennya kotor. Kenapa nak? Permennya jatuh. Sabar ya nak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ucapkan itu nak. Ayo ikuti. Ikuti ayah. Inna lillahi, inna lillahi. Mungkin sambil nangis, enggak apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala untukku dalam musibah ini. Dan gantikan untukku dengan yang lebih baik. Baca nak. Tauhid. Tauhid. Sekali waktu mungkin anak kita berkegiatan di sekolah, mungkin akan camping. Tentu orang tua yang akan mempersiapkan beberapa hal. Terutama anak-anak kecil ya, usia TK apalagi SD. Camping atau melakukan kegiatan di luar bersama sekolah, disiapkan tas, baju, baju hangat, ini, itu dan seterusnya. Anaknya dipanggil. Nah, ini baju hangatnya, pakai kalau kamu sore hari di sana ya. Nanti kalau perutmu terasa kembung, seperti ada angin, gak enak, ini ambil minyak angin, oleskan. Kalau kamu demam, segera minum ini. Kalau kamu tidak suka dengan lauknya, segera ambil ini abon. Atau apalah itu. Kamu sudah hafal nomor telepon mama kan? Hafal dengan baik ya. 08 sekian, 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 sekian. Atau nanti deh, mama coba akan bilang sama guru. Dah ya, dadah. Berapa banyak di antara orang tua kaum muslimin yang berpesan sini nak? Duduk nak. Kamu akan berkegiatan di luar sana. Mama, papa pesan sama kamu. Berada di tempat yang asing yang baru kamu pijakkan. Apa doanya nak? Coba hafalkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebelum tidur jangan lupa baca ayat kursi ya nak. Ketika azan berkumandang jangan lupa untuk bergegas ambil air wudhu salat ya nak. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang tua yang berpesan seperti itu kepada anaknya? Ada Ustaz? Iya ada. Saya tidak tanya ada atau tidak ada. Berapa banyak? Tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta-minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Install kepada anak kita. Nah, ketahuilah, seandainya seluruh dunia ini, semua manusia di dunia ini bersatu padu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali jika manfaat tersebut adalah bagian dari ketetapan takdir Allah bagi dirimu. Dan
Dan ingat ya nak, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini juga bersatu untuk memberikan celaka kepadamu, celaka itu tidak akan menimpamu kecuali jika celaka itu telah menjadi bagian dari garis takdirmu. Karena pena takdir telah diangkat dan lembarannya telah mengering. Ketetapan Allah telah berlaku. Kenapa kita tanamkan ini kepada anak-anak? Inilah beriman terhadap takdir. Sehingga seorang anak tidak bergantung kepada dirinya atau kepada orang lain atau kepada sesuatu di dunia ini. Dia yakin bahwa segala sesuatu yang akan terjadi pada setiap hamba adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya melakukan sebab. Ditanamkan kepadanya, jangankan satu orang, dia seorang presiden atau apa, seluruh dunia ini Nabi tanamkan ini tauhid. Seluruh dunia ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu atau memberikan celaka kepada dirimu, itu tidak akan terjadi kecuali bila manfaat atau celaka tersebut memang telah menjadi bagian dari ketetapan takdirmu. Allahu Akbar. Tauhid ditanamkan sedemikian menghujam pada diri Abdullah bin Abbas yang masih kecil oleh Nabi SAW. Dalam riwayat selain Tirmidzi dijelaskan bahwa pesan Nabi adalah wa'lam ihfazillaha tajiduhu amamak. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, nah, apa yang menjadi jatah bagianmu tidak akan keliru sampai pada orang lain. Apa yang menjadi jatah orang lain tidak mungkin keliru sampai kepada dirimu. Clear. Semua telah ditetapkan. Kamu tidak perlu mendengki apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang lain. Dan kamu yakin bahwa yang Allah berikan kepadamu adalah yang terbaik. Subhanallah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Nah, ketahuilah bahwa kemenangan selalu beriring bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya jalan keluar selalu ada pada setiap kondisi sempit jika engkau meminta kepada Allah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Allahu Akbar. Semuanya adalah penanaman tauhid dari sejak kecil. Maka skala prioritas pendidikan anak yang seharusnya kita perhatikan adalah tauhid, dilanjutkan dengan akhlak yang mulia, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dulu ada anak tiri Nabi Muhammad SAW bernama Umar ibnu Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah masih kecil, anak tiri Nabi SAW. Pernah suatu ketika satu meja makan dengan Nabi. Kemudian tangannya apa ini? Acak-acak makanan yang jauh-jauh diacak-acak. Nabi menegur, memberikan arahan kepadanya. Ya ghulam, samillah. Wahai anak, sebutlah nama Allah. Ukul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ukul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu. Subhanallah. Dari 3 pesan ini, bacalah bismillah sebelum makan, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Kejadian Umar ibnu Abi Salamah, acak-acak makanan, dari 3 pesan ini, pesan 1, pesan 2, pesan 3, mana yang paling berhubungan dengannya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Karena kasusnya adalah dia acak-acak makanan. Tapi perhatikan bagaimana Nabi SAW menanamkannya. Samillah justru yang pertama. Sebutlah nama Allah. Hubungkan anak itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tauhid. Urusan acak-acak makanan ternyata yang disampaikan sebagai penanaman tarbiyah kepada anak itu justru adalah samillah. Hubungkan dulu anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo nak, sebut nama Allah, ucapkan bismillah. Baru kemudian didampingkan dengan akhlak mulia. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu. Justru di bagian ketiga Nabi sampaikan yang berhubungan dengan perbuatannya. Tauhid dan akhlak mulia didampingi. Allimuhum muaddibuhum, ajarkan mereka ilmu agama. Prioritasnya adalah tauhid. Wa'addibuhum, dan ajarkan mereka akhlak yang mulia. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami rasa cukup dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.